Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibu-ibu tolong Bu. Enggak apa-apa. Wa qala aidan, iki nempel bibirku kesetrum. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para ustadzah, para bunyai, segenap wakil khusus pengurus jam'iyah Majelis Taklim Nisaul Khair. Benar? Ketuanya mana ini? Keluarga Nasir. Iya, tahu saya. Ya. Dan segenap para pengurus jam'iyah Majelis Taklim Nisaul Khair beserta para jam'iyah, ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang cantik-cantik, ya, yang manis-manis dan yang imut-imut. Insya Allah malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kula kali panjenengan sedaya senantiasa pinaringan nikmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berupa kesehatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran kula kali panjenengan sedaya senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kula kali panjenengan sedaya senantiasa dikumpulkan kali Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yes. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, awake sehat alhamdulillah, logone kuat alhamdulillah, duwite akeh alhamdulillah, iso lunga kaji alhamdulillah, sholatullah salamullah ala rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Pokoknya intinya setiap aktivitas kita, setiap keseharian kita, kula kali panjenengan sedaya niki senantiasa bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di rumahnya Ibu Haja Agustin, Bapak Haji Agus. Kula kali panjenengan sedaya saged hadir, ya, padahal tadi sore saya WA Bu Agustin belum dibaca tadi sore. Iya. Saya pulang dari Kedunganya jam 4 sore itu sudah gerimis. Saya sampai jam 4:30 kok pulang itu sudah hujan. Saya WA. Oh ya, Umi nanti jam 5 minta tolong apa keluar depan teras saya bilang gitu. Baca tabat siaga abil habis sampai entek pek 6 kali ditutup kalau akhir pek telu saya bilang gitu. Ya. Untung sebelum itu belum dibaca, tapi saya di jalan sudah baca, alhamdulillah terang udah. Pokoknya lek turun terang jangan sampai melempar celana dalam di atas meja. Nanti buntu. Alhamdulillah di momentum kali ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW
Iki ae kula critani nggih, cek mulai ngaji oleh-oleh gak guyon tok, mulai kakek guyu sampai ngompol bahaya. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW di waktu malam hari, ya, atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke langit ketujuh. Ya, duduk numpak vario, duduk numpak mobil, tapi mengendarai kendaraan buruk yang lebih cepat daripada jet yang sekarang ini. Ya, semalam hitungan jam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh. Dalam rangka, ya, atas perintah Allah, atas kehendak Allah, yakni turunlah perintah sholat. Nah ini, ketika berangkat di Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, baginda Nabi Muhammad SAW dikancani kali malaikat Jibril. Gak dikancani kalau Pak RT ganti, Pak RW ganti. Langsung ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika berangkat, boleh ceramah di mari tak pada iso jawab tapi hadiah, lek ngomong kok gak hadiah. Ketika berangkat di langit ketujuh, baginda Nabi diperlihatkan, wahai malaikat, itu kok ada bangunan yang megah, bangunan kok bagus, bangunannya kok apik, gitu. Sama malaikat Jibril dijawab, itu bangunan itu bagaikan umatmu nanti ketika beribadah kepada Allah, maka kelak akan dibangunkan rumah dari surga, dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bangunan istana, bangunan rumah untuk umatmu yang rajin beribadah kepada Allah, akan dibangunkan istana di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika balik dari langit ketujuh, Kanjeng Nabi tanglet datang malaikat. Loh, malaikat, bangunan rumah yang tadi kita berangkat masih ada bagus, kok sekarang dirusak sendiri oleh orang tersebut. Jadi bangun omah dirusak-rusak dewi. Ini ceritanya mau turun. Ini tak ceritanya ganti tema. Ya. Bangunan tersebut bagus tapi dihancurkan oleh orangnya sendiri. Kenapa malaikat itu dirusak oleh umatmu sendiri? Karena ibadahnya, ya, dibarengi oleh hal-hal yang tidak baik. Bu, ibadah tapi dibarengi oleh hal-hal yang tidak baik. Ya. Awak dewi sholat, ya, kadang-kadang ini ngaku dan ini insya Allah nang pertemuan gak ono. Ini kadang-kadang sini mati tahlil ini. Kalau lihat ningali kadang-kadang afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La iya ono dzikri ngono. La ilaha illallah hayyu ma'bud. Nah, kamu sebut jeneng bu, aku gak ngomong betul loh. Tak ngomong jeneng ini. La ilaha illallah hayyum ba, la ilaha illallah, la ilaha ikuti. Jangan sampai ibadah kita ini diracuni oleh hal yang gak baik. Dalam arti buka kurung tutup kurung jenenge riba alias rasa. Ya. Kenapa kok kita bisa seperti ini? Saya bisa seperti ini bukan karena saya baik. Apa ustaz iki mentang-mentang ustaz gak tau nglakoni dosa. Ya. Padha ae. Kita ini tidak luput dari salah dan dosa. Al insanu mahalul khoto'in. Menungso iku nggone salah, nggone luput, nggone dosa alias laliyah. Kenapa kok bisa sampai seperti ini? Kita seperti ini karena Allah masih sayang kula kali panjenengan sedaya. Husni, aibmu ditutupi Gusti Allah. Jadi kita bisa seperti ini, saya bisa seperti ini, panjenengan bisa seperti ini bukan karena kita sok baik. Saya ngomong dorong karuan ya. Karena Allah masih sayang kita, maka Allah menutupi segala macam bentuk aib kita. You understand? Maka nih tutupilah aib saudaramu, maka Allah akan menutupi aib kita.
Pelajaran pertama. Bu, taklim ya taklim, pengajian ya pengajian, rutinan ya rutinan, tahlilan ya tahlilan. Ana kumpulan RW teko, engko ana muslimat almar'atus sholihah ya teko. Ayo, jangan hanya diri kita saja yang hadir, secara dohir toh hadir, tapi batin tidak hadir. Wis, aku mau teko, wingi gak teko, saiki teko. Wingi nanggone omahe yu iku, omahe cilik gak teko, saiki nanggone omahe yu teko. Berkati sepano ijo-ijo. Iki saya ini Masuk Pak. ngabut dan ini dari arek enom, aku bukan ngerosting, bukan ngebully, tapi kenyataan ini ngono. Lek udan-udan teko nak kene omahe bukan kini kok mesti teko sak ustaz ngene iki ustaz. Yo iki boten apa-apa. Saya nggak pernah rewel kalau pengajian sama saya. Ya, saya diundang ini pokoknya selagi sehat walafiat. Nek sing ngeterno iso alhamdulillah, kayak iso sing ngeterno bojo kula ki ambek kadang-kadang. Karena ngantuk saya itu. Di Gojek nanti ada pulang ngantuk diantarkan istri saya, pulang naik Gojek. Itu. Enggak pernah rewel. Ayo. Jangan hanya badan kita saja yang hadir dalam majelis taklim, tapi secara batiniah kita ayo hadir. Bukan karena siapa-siapa yang mengundang, bukan karena siapa-siapa majelis taklimnya, bukan karena siapa-siapa pengurusnya, tapi datangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek datangnya karena ngono tok kok oleh mangan warak oleh berkat mek ikut tok. Tapi lek karena Allah sampeyan oleh seneng, ya, ketemu konco satu dengan yang lainnya silaturahmi, terus mulai oleh berkat itu bonus, itu luar biasa. Alhamdulillah. Foto karo ustaz yang ngono, mulai bisa ngomong alhamdulillah, kan bisa ngomong wasyukurillah. Alhamdulillah. Khawatir saya. Loh iya. Ini sudah pernah tak lakukan, Bu. Saya diundang pernah di Kediri, ini yang di Kediri, keluar masuk lewat tol, ngisi walimatul urus bersama Ustadz Husni Amaluddin dari Surabaya. Detek sampai aku mulai tukang motor, kataku nih, loh, saya contoh motor nganggur itu dileboni beras apa gedang. Alhamdulillah. Pernah terjadi, tapi saya nggak pernah surut hati. Di mobil tak sampaikan, ini baru kita seperti ini dulu. Kanjeng Nabi jalan kaki dari kota satu ke kota yang lainnya, nggak pernah mengeluh. Ya, ayo, ya kita belajar ikhlas, pelan-pelan pasti bisa. Dilarang grundel, ojo grundelan, ojo berdodokan, ojo magelan, sampai karena penyakitan. Ya, penyakitan. Titik-titik jatuh begini, ini awal utamanya seperti itu. Kau oleh mendodokan ibu-ibu nisaul khair, wanita yang baik seperti namanya. Ayo, aku juga menyesuaikan kok. Dress code warna merah, undangan ustaz untuk saya dress code merah. Tak siapkan merah. Tak siapkan. Ya, ini. Jadi yang pertama, ayo di momentum ini ya. Acara rutinan ya yang digagas oleh PKK RW 8 yang bernamakan Majelis Taklim Nisaul Khair. Yang pertama, pelajaran pertama, mari kita tata hati kita, kita tata niat kita. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu itu, segala macam apapun itu, semuanya berujung pada niat kula kali panjenengan sedaya. Ayo kita tata niat kita dengan baik, ya kita hadirkan diri kita. Ya, tidak hanya secara dohir saja, tapi secara batin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di momentum Isra Mi'raj ini, marilah ya, kita laksanakan sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo, momentum peringatan Isra Mi'raj ini jangan hanya dilakoni, dirayakan toh. Peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj jangan hanya ngono tok. Tapi ayo di momentum peringatan Isra Mi'raj ini, ayo kita ulas kembali ya perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sehingga turun perintah melaksanakan sholat 5 waktu.
subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ngapunten, sampean dungane arang-arang tapi njaluk dipenuhi terus karo Gusti Allah. Wis. Dungane karo sambate kira-kira sama dengan akendine. Pertemuan iki mari pertemuan iki ojo kakek sambat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sing ngono ae. Ya, lek ana sing gak cocok nang jero ati astagfirullahaladzim. Sing gak ngamuk astagfirullahaladzim. Termasuk nek ana pada saat majelisan, pada saat blondo, pada saat nanggone pasar, pada saat senam lan siang nanggone balik RW tak kontok wong iku aktif yo. Tapi yo sing tak lihat itu yo mek ngomong itu ae. Pengajian RW ya wong iki. Pengajian muslimat almaratus sholihah ya wong iki. Tur rekreasi RW ya wong iki. Ziarah muslimat ya wong iki. Sampai senam nang ngene bali RW ya wong iki. Luar biasa, alhamdulillah. Yang penting hatinya senang. Ojo sumpah. Lah aku gak nyeluk jenenge wong. Jangan kok nyeluk jenenge. Ya. Yang penting satu, hati kita harus seneng. Lek awak dewi hatinya seneng, gak kakek sambat. Fa insyaallah nglakoni sembarang kalir di jalannya Allah tidak bakalan sambat. Enak gak enak tetap bersyukur alhamdulillah. Niki ayo kita hadirkan. Yang awalnya setiap hari kita sering sambat, ayo diganti sering syukur di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan ingin ditepati janjinya oleh Allah, wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Gusti Allah janji dan janjinya Allah itu pasti. Tapi janji nang kula kok gak ditepati Ustaz. Ayo katanya Allah, siapa-siapa saja yang bersyukur kepada Allah maka aku tambah nikmatnya. Makanya ojo kakean sambah. Ngaji setengah jam alhamdulillah, ngaji 1 jam alhamdulillah, oleh berkat oleh mangan tetep alhamdulillah. Senajan wetenge krucuk-krucuk. Ken kabeh. Ini ayo ngaji udang dilakoni kanthi ikhlas, ngaji terang dilakoni, tekonan si A, si B, si C gak usah pilih-pilih. Ayo, ketika majelis taklim ayo hadirkan batin kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wis ayo madep marang Gusti Allah. Wis gak usah rasa-rasa. Jamaah ini tadinya apa penyanyi ini karunya anyar. Karena saya hafal, saya mengikutinya. Iya, tahu. Tapi yang ngono itu seragam itu pelatih ditukokno, ibu-ibu ini sayu keren pelatih ini kok. Iya. Bahkan unyu-unyu nanti. Insya Allah gak ngarah protes pokoknya diberani ibu-ibu masalah ditukokno gratis ya. Ya ini ayo, apapun yang terjadi di mata kita, apapun yang kita lihat, ayo kita berusaha menerima karena Allah Subhanahu wa taala. Pun bakat usah kita rasa-rasa menghibah dan lain sebagainya. Ayo hadirkan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya lihat, saya di kampung juga demikian. Afdol di aku mimpin tahlil loh, jangan rasa. Ustaz, itu kataku soalnya mewong cilik kalau sangu Ustaz. Oh iya, aku tadi dapat teman Balong Sari. Lek talinan lo mati, ya, sing meninggal gak duwe ome cilik, apa menelek dan kalau sing tak ngono dijak rasa. Ustaz, aku jangan tak usah biasanya Pak Kaji, Ustaz. Biasanya pitung dino. Iya, biasanya pitung dino oleh bakat lu mulia amplop ini iki aku mimpin tahlil. Bicara rasa ngono ya Allah. Langsung tajam astagfirullah. Hai azim astagfirullah. Hai azim astagfirullah. Hai azim. Ayo, kenapa demikian? Kenapa demikian? Jangan sampai ibadah kula kali panjenengan sedaya muspro
alias sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe nglencer nang Malang nang Batu ziarah, ayo karena Allah Subhanahu wa taala. Wis. Ngapunten nggih. Ngapunten. Gak perlu awak dhewe niku kadang-kadang kita berbuat baik karena manusia, jangan sampai. Tapi berbuat baiklah, melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai nuruti ngapunten jare wong balongsane. Ustaz, nuruti cocote tonggo kula Ustaz. Ini wong balongsari lho ya, bukan orang pertemuan. Ini wong pertemuan niku soleh-soleh kabeh. Amin. Ngomong insyaallah api-api kabeh. Amin. Soalnya kan aku ya wong pertemuan. Sampai saiki ya KTP saya juga masih pertemuan, enggak mau pindah saya. Jadi itu Ustaz, kita nggak ini nuruti cocote tonggo kula tente Ustaz. Awak dhewe iki malah gak kaya tonggo Ustaz, kan tonggo kula TI. Jadi ayo benar-benar di momentum Isra Mi'raj ini kita jaga hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan nglencer dan di duit. Nglencer duit dhewe. Numpak motor-motore dhewe, numpak bis rombongan dhewe. Ngono iku ya ana sing ngomong, wingi mari siamo, wis mahal. Wingi siamo nang wali-wali niku. Saiki nglencer maneh. Nang wali Santera. Juli, baru kita Juli. Cuma si Juli paling ngokor. Ono sing kabeh dicalencer maneh karo Ustadi. Enggak masalah. Sampai lencer, ayo lencer. Enggak masalah. Yang penting ayo semuanya itu loh. Kabehnya ini nang Sulu, mari ini nang Sulu. Ayo semuanya itu monggo. Dengan lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang senang, bukan karena apa-apa. Ya. Insya Allah sampai nek teko majelis taklim iki atine seneng, melok ziarah atine seneng, melok ngecer atine seneng. Insya Allah tak dongakno dawa umur kabeh. Segala macam penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi. Tapi orang yang berbicara itu kowe mangane Romerwati. Iya, itu wae senengane bebek. Ya. Ya nanti sampai mari mau dituntun karo anake. Ya. Ini ayo ya. Artinya ibu-ibu semuanya ngapunten. Saya ngaji seperti ini ya tidak terlalu serius-serius amat. Saya sampaikan seperti ini ya karena ini yang terjadi dalam keseharian kita. Tidak hanya jenengan mawon masih bojo mulung di Pulau Tuturi. Ana wong loro ayo padha sambang kabeh. Sing guyub sing rukun sambang kabeh. Senajan urun 5.000 gak masalah. Gak usah digawe omongan. Nyambangi tanggane rombongan tidak ketara titik sangu niku merunan. Aku ora dhewe yo. Aku dhewe yo sing ketemu tak aku dhewe tak jenengi. Ini ngapunten ini yang sering terjadi. Ya. Kadang-kadang kono gawene awak dhewe iku ya latah. Wong moro di absen, gak moro ya di absen. Ya repot iki nang kampung ya ngono kadang-kadang. Di Pak ini iku sing gak krono tak iki Yona yo ya sebagainya. Gak krono kabeh. Kocok boyo. Sing krono iki ya ini. Wis ayo semuanya di dalam bingkai majelis taklim Nisaul Khair ayo sing guyub sing rukun sing kompak. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling menolong, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Perintah Gusti Allah saling tolong menolong dalam hal kebaikan, jangan saling tolong menolong dalam hal keburukan. Ini ayo hatinya dijaga. Ya. Jangan dikira uang berbuat maksiat itu di tempat-tempat yang tidak baik. Nanggonan sing apik yo iso dadi maksiat. Jangan dikira ngapunten, itu sobone masjid batuke sampai gosong-gosong jenggote ini. Gak tau ngakoni maksiat. Tidak. Jadi segala macam sesuatu yang hatinya tidak karena Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan maksiat. You understand? Yes. Segala macam sesuatu yang hatinya bukan karena Allah itu sama dengan maksiat. Makanya ayo hatinya dijaga. Ayo kula pesen sekali lagi hati ini dijaga. Sing saiki hati ini berdodokan,
mangkelan, baper ya. Baperan itu tersinggungan. Cari bahasane wong biyen iku tersinggungan alias cari arek nom baperan. Ayo. Itu dijauhkan dari hati kita. Biar kenapa? Biar kita ini enggak gampang sakit. Ya. Engko ana tanggane ngene iso tuku ngene cekok. Jangan sampai. Wis ta, ayo. Sing akeh-akeh istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wis ta. Lek gak cocok yo sing akeh istighfar. Astagfirullahaladzim. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Yo sing akeh istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Terus ya, ibu-ibu ya, ngapunten kula lek ningali jenengan sedaya niki nggih kaya ibu kula ki ampun niki. Cuman kono sing lemu kaya ibuku. Lah niki. Iso lungguh iso. Lah niki Mbak Hendon. Oh, enggak mati langsung makin cantik bendanya. Wow. Ya, enggak ada ini. Ya, enggak ada. Ini edition memang. Ayo ibu-ibu saya ya, ibu-ibu wabil khusus jamaah Nisa'ul Khair, ayo kalau kita ingin diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo ketika panggilan Allah tiba di dalam kumandang adzan tiba Allahu Akbar, tinggal lo masakin. Ya, tinggallah urusan perdapuran, tinggallah urusan peruwetan setrikawan tumbaan tinggal ngomong sampai kadang madhep setrika ket awan sampai bengi ket awan sampai isu kadang-kadang itu betah ya setrika niku. Percaya aku mama ini. Ya. Ya, tapi kadang-kadang nek wis kadung nonton sinetron gitu ya. Engko iki susu mulai nonton apa RCTI iku Mas Aldebaran iku dan lain sebagainya. Iku ya betah kadang-kadang. Ketika panggilan Allah tiba, kalau kita mendahulukan urusannya Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah nggih maka fa insyaallah urusan kula kali panjenengan sedaya bakalan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo salate 5 waktu dijogo. Subuh berangkat bareng-bareng tulu nang musala nang masjid wis terdekat. Ya, nang ngene RT daerah kono ana Al-Jais, nang ngene kulon ana Baitul Rahman, di tengah-tengah ada Baitul Rahman. Ayo sareng-sareng jamaah. Ini dahulukan panggilannya Allah, maka insyaallah yang dengan kali kula sedaya maka urusan yang akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus ayo yang ketiga ini sering terjadi kali ibu-ibu nggih. Ayo bagi yang masih punya suami, yang masih punya orang tua, ayo kita muliakan orang tua kita. Orang tuanya yang masih hidup jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Selalu berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Kalaupun jauh, sering-sering ngebel, "Ma, ya apa kabare, Ma? Apa? Kabare apa, Ma? Apa? Iya, dhewe entek kirimane." Kadang-kadang gitu. Kalau orang tua kita sudah sepuh, itu ngomong banter, itu diarani nyentak. Dia ngomong banter diarani, "Mak, kowe iki kepengin jublek karo ngomong banterin." Padahal ya ngoten kan. Ya. Saya juga punya mertua juga seperti itu kadang-kadang. Kadang-kadang lek ngomong banter, gue iki katen lho ya, ngomong tuku katen gitu. Seneng ya. Ya, kadang-kadang gitu. Ngomong banter iku salah, ngomong pelan gak krungu. Ya, pokoknya tak diteni, pokoknya tanggal wis tuwek iki wis gremeng-gremeng ae iki. Ya. Pasti saya ingatkan Ibu Puspa nih, pokoknya amplop pakai ono wae cetak bulanan iku dikagremeng ae. Ayo kita muliakan orang tua kita, perlakukan orang tua kita dengan baik. Terkadang jangan sampai kita sudah dewasa, sudah besar, punya anak, malah wong tuane sing dikongkon ngomong putune. Wong tuane ngapunten ditadekno pembantune dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai wis susah duting-dutingan. Berarti duting-dutingan ngene. Kesah duting-dutingan ya. Ini jangan sampai hal ini terjadi semacam itu. Kalau terjadi semacam itu, mari kita sentuh anak kita dengan lantunan doa. Ya, lek ono sampai wong tua diperlakukan kaya ngono, sampean dongakno marang Gusti Allah. Ya, engko lek sik pancet ngono ae, ya sampean Fatihah ping 7. Ya, didoakan anaknya. Jangan sampai jenengan makin tuwek makin soroh, jangan sampai.
Kumpul nisaul khair, tambah lama, hati ini tambah bunga, tambah seneng. Ayo. Ya. Iki ana majelis taklim, ana wadah kaya ngene, budale seneng, mulane ya kudu seneng. Gawa berkat, ya kudu teko, kudu seneng karena Gusti Allah. Wis, ayo. Atine dibungano. Jangan sampai jenengan ngapunten makin tua, Ngomong kutu. tambah rekoso. Alias tambah sombong. Ya, jangan sampai seperti itu. Ayo, oleh karena itu segala macam perilaku kita, segala macam tingkah laku kita itu nanti dilihat oleh anak-anak kita. Lek awak dewi nanduri api, pak insyaallah cukule bakal api. Lek saya dengan orang tua saya dengan mertua saya sering wani, sering nyentak-nyentak, sering ngongkon-ngongkon, menilai aku tuwek bakalan disentak-sentak dikongkon-kongkon karo anak kula. Ini jangan sampai hal ini terjadi. Ayo uti-uti ya, emak-emak, bunda-bunda, mama-mama cantik di sini ya. Ya, macam-macam ya mama-mama cantik ya. Ya, para macam-macam nisaul khair ya. Mama-mama cantik, ayo. Ya, perlakukan anak kita dengan baik. Maka insya Allah kita nanti kalau tua akan diperlakukan dengan baik oleh kita. Bila mana kita masih punya orang tua, ayo perlakukanlah orang tua kita dengan baik. Lek sampe masak enak, maam enak, metu tuku martabak ojo lali wong tuane digawakno. Jangan sampai engko lek wis ngenteni meneh baru dikek wong tuane. Gak entek terang bulane atos dikek wong tuane. Jangan sampai. Ini kebiasaan. Kadang-kadang yang ngono masak mambune sampai perlu apa kecium tetangganya, masak kare, masak apa, lodeh, ngono mambu dari awal gak ditawani. Kok lek wis oleh 2 dino, 3 dino dikekno kadang-kadang. Iki sing enak yu, lodeh kuwi dikat suwe tambah enak yu. Ya hal-hal udah kayak. Ya, jangan sampai hal ini terjadi. Ibu-ibu ayo ya. Pengajian ini, majelis taklim ini, ayo kita hadir karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Saya berharap nanti kalau diundang di lain tempat hadirnya juga seperti ini ya. Ayo kita hadir murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di momentum peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, kalau panjenengan sedaya ingin didahulukan urusannya oleh Allah, ingin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ayo sholat itu cukup. Ini mau budale maghrib wis maghriban kabeh. Nanti dari rumah berkatnya jadi buka DC. Mulai berkatnya dibuka DC sampai malam keluarga nggak sudah. Kebiasaan. Apa meneh urusan bagian terima tamu manten. Wis dipaisi pakai make up dan lain sebagainya, akhirnya sholat dirapel. Ya, asar maghrib isya. Apa gak sholat juga dirapel sholat terima tamu manten. Make up hilang. Jangan sampai hal-hal yang baik nilainya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara meninggalkan kewajiban. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Itu. Terus yang ketiga, ketika kita ingin derajatnya diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, bagi yang punya orang tua, orang tuanya masih hidup, muliakan orang tua kita. Maka insyaallah urip kula kali panjenengan sedaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nggih, aja engko apa jenenge ngapunten wong tuane lara gak direken mulai wis mati enak udah warisane. Jangan sampai terjadi seperti itu. Monggo ya, harus benar-benar ditata hati kita ya. Kalau kita memuliakan orang tua kita, memuliakan bapak ibu kita yang masih hidup, maka insyaallah besok anak-anak kita juga akan memuliakan kita. Ngoten nggih? Wis ngantuk ketok senden-senden. Niki selawatan itu apa kan? Selawatan nggih. Allahul Kafi. Nggih ibu-ibu nuwun selawatan supados jenengan boten ngewe ningali kula sing dilirin netes malah nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Kamerae beneran ibu-ibu Mas ya. Wis kesuwen nang aku nang ibu-ibu syutingan muter ya. Ya saya sengaja bawa kameramen biar aku ceramah bingung karo nyekel HP kok gak enak.